Glory, haleluya, terpujilah Allah kita. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang dahsyat. Hari ini dengan kedahsyatan Tuhan kita masih dapat berdiri menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan sediakan kita setiap hari. Mari jangan lupa menikmati firman Tuhan. Sama-sama kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 7. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah popularitas atau ketenaran. Popularitas atau ketenaran. Yesus yang adalah Allah 100%, manusia 100%. Melalui pembacaan kita pada hari ini, dia sangat tahu kapan waktunya dia akan disalibkan. Dia akan menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi ada jawaban Yesus kepada saudara-saudaranya berkata, "Waktuku belum tiba." Mengapa Yesus memberikan jawaban tersebut kepada saudara-saudaranya? Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan ini dikatakan mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Ayat 5 dijelaskan bahwa saudara-saudaranya tidak percaya bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Mesias yang sudah datang untuk umat manusia. Dia adalah juru selamat bagi dunia. Dan setiap pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudaranya tidak percaya. Oleh karena itu dikatakan ketika hari raya Pondok Daun itu sudah tiba, sudah mendekati harinya, mereka harus berangkat ke tempat di mana mereka harus berhimpun. Dan dikatakan Tuhan Yesus berjalan keliling ke Galilea. Karena dia tahu bahwa ada orang-orang yang ingin membunuhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini dikatakan Tuhan Yesus berjalan keliling. Bukan berarti dia takut untuk disalibkan, bukan takut untuk disesah, bukan takut menderita untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, memberikan kita hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus menghindar dari orang-orang yang ingin membunuhnya karena dia tahu bahwa waktunya belum tiba. Masih banyak hal yang ia harus lakukan, masih banyak hal yang harus ia kerjakan dalam pelayanannya untuk membuktikan kepada dunia ini bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang untuk menjadi korban bagi kita, menebus dunia dari dosa. Dikatakan Tuhan tahu bahwa dia adalah Allah 100%. Dia tahu kapan waktunya dia akan dikorbankan sebagai seorang yang rela mati untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Dia melakukan hal itu karena waktunya belum tiba.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan saja datangnya dari luar atau dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi penolakan itu datangnya dari keluarganya sendiri, dari saudara-saudaranya sendiri. Ayat 5 Bapak Ibu boleh lihat kembali, dan pada ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, saudara-saudaranya menyuruh dia pergi ke pesta dengan berkata demikian, pergilah ke pesta itu, berbuatlah sesuatu, lakukanlah hal-hal yang ajaib di sana, supaya murid-muridmu menyaksikan perbuatan-perbuatanmu yang heran. Banyak orang akan melihatmu, murid-muridmu akan melihatmu, dan engkau akan ditinggikan, maka engkau akan terkemuka. Perihal dari saudara-saudaranya ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti ada rasa iri bahwa di antara saudara ada salah satu orang yang paling menonjol, ada satu orang yang dielu-elukan, ada satu orang yang dipuja-puji oleh orang-orang Yahudi yang mengikutinya, bahkan orang yang bukan bangsa Yahudi yang telah memberi diri mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, faktor dari keluarnya perkataan dari saudara-saudaranya tersebut bukan hanya dari rasa iri saja. Yang kedua, karena mereka memang sangat tidak percaya dengan apa yang dilakukan Yesus di depan mata mereka. Dan mereka katakan, supaya engkau terkenal, supaya dilihat oleh dunia dan engkau terkemuka. Perkataan itu tentu sebagai manusia tidak berkenan di hati Tuhan Yesus. Bagi kita Bapak Ibu, tentu kita mungkin tersakiti jikalau ada saudara kita yang menyindir kita dengan kata-kata yang tidak selayaknya diperkatakan kepada kita. Demikian juga dengan pribadi Tuhan Yesus. Dan dikatakan kepada saudara-saudaranya, pergilah kamu ke pesta itu. Dan berkata dia tidak akan mengikuti pesta itu karena waktunya belum tiba. Tetapi saudara-saudaranya tidak pernah menyelami dan tidak mengerti bahwa perkataan Tuhan Yesus ini yang berkata waktuku belum tiba, mereka tidak pahami. Dan dikatakan pada ayat selanjutnya, ketika saudara-saudaranya telah berangkat mengikuti pesta itu, diam-diam Tuhan Yesus pun datang, hadir di dalam pesta perayaan Pondok Daun tersebut. Dan ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang yang banyak itu, ada orang-orang yang berkata, dia adalah orang yang baik. Tetapi ada juga orang-orang yang berkata, dia bukan orang yang baik. Dia orang yang suka menghujat. Dia orang yang menyesatkan masyarakat. Nah, ada kalangan-kalangan yang membelanya, yang memperkatakan bahwa dia adalah sosok pribadi yang baik. Tetapi Yesus sebagai Allah 100% mengetahui bisikan-bisikan yang jauh dari dirinya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Saudaranya tentu mengetahuinya dia tidak berangkat. Dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya, dia duduk dan mengajar di dalam bait Allah. Dia berkata-kata dengan hikmat dan orang-orang merasa heran. Dia tidak belajar tetapi dia pandai berkata-kata dengan hebatnya, dengan luar biasanya di depan mahkamah agama, di depan semua orang banyak yang ada di dalam bait Allah ketika melakukan perayaan Pondok Daun tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran penting dari peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu penolakan atas dirinya sebagai Mesias, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Datangnya dari keluarganya sendiri. Demikian juga dalam kehidupan saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu kalau ada antara Bapak Ibu mungkin satu keluarga sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi Bapak Ibu saudara yang mungkin dalam satu keluarga ada Bapak Ibu yang separuh anggota keluarganya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, lain iman. Tetapi ada Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya dalam satu rumah tidak semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan orang Kristen sepenuhnya, berbagai kepercayaan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari pribadi Tuhan Yesus untuk tidak memusuhi keluarga kita yang mungkin masih bertolak belakang imannya dengan kita, yang tidak seiman dengan kita, tetap mengasihi saudara kita seperti Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara-saudaranya yang menolaknya, yang tidak percaya kepadanya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ditolak, baik itu datangnya dari keluarga kita sendiri, mari tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 12.
Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus katakan, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena latar belakang jemaat yang ada di Roma, di Korintus, di Efesus yang dilayani oleh Rasul Paulus, mereka juga beragam. Ada keluarga-keluarga yang anggota keluarganya mungkin ayah atau ibunya percaya tapi anak-anaknya tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang anaknya pemuda percaya kepada Tuhan tapi keluarganya belum. Meskipun kita ditentang, meskipun kita ditolak, mari tetap percaya kepada Tuhan dan kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Jangan lepaskan iman kita hanya karena ada saudara atau keluarga yang mungkin tidak sepakat dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua yang kita pelajari dari iman Tuhan Yesus, dari pribadi Tuhan Yesus, yaitu apa yang kita lakukan dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hendaklah kita kerjakan, kita lakukan ya, dan tidak terbesit sedikit pun rasa dari hidup kita ini untuk mencari ketenaran, mencari popularitas dalam hidup kita. Supaya kita diagung-agungkan, supaya kita diperkatakan wah hebat oleh orang lain yang menyaksikan kita melayani Tuhan. Tetapi mari kita kerjakan segala sesuatu pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin juga bukan hanya di gereja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Bukan mencari pujian untuk diri sendiri, bukan mencari popularitas, bukan mencari ketenaran diri kita, tetapi mari lakukan segala sesuatu itu dengan hati yang tulus seperti untuk Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Lakukan dengan dasar karena saya, Bapak Ibu Saudara, cinta kepada Tuhan. Lakukan dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang setia. Dia yang akan menuntun kita untuk terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Dan dengan penuh kasih, dengan penuh damai sejahtera. Meskipun hidup kita tidak aman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ketika kita mengikuti pribadi Tuhan Yesus, apa yang dia pernah alami, firman Tuhan katakan dan itu perkataan Tuhan Yesus, tentu kita pun pengikutnya akan alami. Tetapi tidak sampai di situ, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan pun akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita sehingga kita tidak merasa tertekan dan tertindas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengucap syukur dalam doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari pribadi-Mu, Engkau melayani, Engkau hidup di dunia ini. Engkau lakukan banyak hal, baik yang kecil sampai hal-hal yang besar Tuhan. Engkau tidak pernah mencari popularitas, tetapi juga Engkau tidak mementingkan ketenaran diri-Mu sebagai Allah, sebagai pribadi yang harus disanjung. Tetapi Engkau melayani dengan rendah hati, Engkau melakukan kehendak Bapa di surga dengan rendah hati. Tuhan, tolong kami umat-Mu, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dengan senang hati, dengan sukacita karena kami mencintai Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, bukan untuk mencari ketenaran diri kami di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kami hati yang tulus dan ikhlas melakukan segala sesuatu pekerjaan kami seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.